Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Kata Nabi begitu, bukan di bulan haram langsung, tapi tidak. Puasa di bulan Allah yang kamu sebut bulan Muharram. Maka keutamaan bulan Muharram itu karena Nabi menyebutnya sebagai bulan Allah. Maka puasa juga ibadah khusus milik untuk Allah. As-shawmu li wa ana ajzi bih. Ibadah yang paling khusus adalah ibadah puasa. Ada hadisnya kan bahwa puasa itu ibadah khusus antara aku dengan hambaku. Kalau orang sholat ketahuan dia sedang sholat. Kalau orang wudu ketahuan dia sedang wudu. Tapi kalau orang puasa, siapa yang tahu sedang puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadratul mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, imamah, pengurus masjid, imam dan muadzin, dan jamaah Masjid Al-Ghufran sekalian, semoga kita pagi hari ini selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi umur panjang dan masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu, kata Syekh Damanduri, tasdiqul qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah. Iman itu membenarkannya hati, membenarkannya hati. Apa yang dibenarkan oleh hati kita? Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah. Kata guru kami ketika di pesantren, maksud
Hati yang membenarkan itu apa? Hati koci awaklah mengangguk bahwa apa? Semua yang dibawa oleh Nabi itu dari sisi Allah benar. Tidak ada sangkalan dari hati kita. Lahir batin kita menerima dan tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Maka itulah yang disebut dengan idz'an. Iman itu adalah tunduk setunduk-tunduknya bahwa dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi Bu? Telah mengangguk hati koci awak. Itu kata guru kami. Jadi hati kita sudah menerima betul, maka hidup ini jadi tenang. Hidup kita ini ada yang menguasai. Seandainya kita nggak bisa menguasai hidup, kita ini ada yang menguasai. Kalau seandainya kita lemah, Tuhan kita kuat. Kalau seandainya kita bahagia, ini dari Dia. Maka iman ini adalah iman yang kita miliki adalah batu loncatan untuk kita bahagia, batu loncatan untuk kita jadi orang yang baik, bahkan lebih baik, batu loncatan kita untuk sukses dunia akhirat. Hidup ini macam ragam rasanya. Ada bahagia, oh ini dari Allah, alhamdulillah. Lagi sedih, ini juga dari Allah, sabar. Inna lillah. Itu sebenarnya yang harus. Hidup ini lagi cemas, bagaimana ke depan nanti. Jangan terlalu dipikirkan, jangan dipikir kuat-kuat, nanti jebol. Ya Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu, saya masih kebayang di otak nih, ketika dulu mau kuliah di Mesir dulu, tiba-tiba waktu itu pergantian musim panas mau musim dingin. Jadi biasanya kalau di Mesir mau musim dingin hujan, sekali-kali ada petir. Ibu-ibu Arab itu paling takut sama petir. Berbeda dengan ibu-ibu kita sudah terbiasa. Jadi kalau ada petir kayak cari tempat sembunyi gitu. Tapi ucapan mereka satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi menghadapi apapun yang ditakuti, hasbunallah. Apa tuh? Cukup bagi aku Allah. Bagi aku cukup Allah. Wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik penolong. Kemarin sore saya wirid misi di Lintang. Ada ibu-ibu yang menanya, Ustaz, zikir apa yang paling bagus? Mungkin bingung dia yang saking banyaknya zikir dia.
La ilaha illallah kah yang paling bagus? Astagfirullah? Apa subhanallah? Jawabannya, zikir sesuai dengan kondisi. Zikir itu kan menyambungkan tali kita dengan Allah. Kalau tidak zikir, berarti tali kita dengan Allah putus. Maka zikir itu sesuai kondisi kita. Kalau kondisi kita takut, zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau zikir kita lagi galau, merasa tidak ada gunanya, lemah, semangat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kondisi kita lagi banyak dosa, astagfirullah. Lagi tersanjung-sanjung, seneng, subhanallah walhamdulillah, lain-lain sebagainya. Jadi kondisikan saja. Jadi para bapak ibu, iman kita inilah sebenarnya yang harus membuat kita hebat, yang harus membuat kita secara diri baik, secara umat menjadi umat yang berkemajuan. Tapi sayangnya umat Islam saat ini masih tertatih-tatih untuk menjadi hebat. Insya Allah 10, 50, 100 tahun yang akan datang, Islam akan bangkit menjadi umat yang terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu, khusus untuk hari ini permintaan dari panitia ngaji membahas bulan Muharram dan hari Asyura. Jadi bulan Muharram itu ya bulan pertama kalender Hijriyah atau kalender Islam Hijriyah, itu bulan pertama Muharram. Kemudian Asyura itu apa? Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Jadi ini hari keberapa nih Pak? Hari keempat Muharram. Insya Allah Asyuranya hari Jumat depan. Jadi Asyarah itu artinya 10. Berarti kalau Asyura hari ke-10. Hari ke-10 apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Apa sih hebatnya kok minta dibahas? Karena iman tadi kita kepada Allah itulah yang membuat kita bersemangat setiap waktu. Bu, oh ibu, ala inna fi yaumi dahrikum lanafahat. Setiap satu hari satu malam yang kamu jalani, setiap sehari semalam dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, lanafahat, ada saat-saat istimewa.
Ala fata'arradu laha, maka cari-carilah waktu istimewa itu. Kalau beribadah pasti diterima, kalau beristighfar pasti diampuni, kalau tobat pasti diterima, kalau berdoa pasti dikabulkan. Setiap sehari semalam itu ada waktu istimewa. Begitu juga dalam satu minggu, begitu juga dalam satu bulannya, begitu juga dalam setiap tahunnya. Maka orang Islam yang beriman kepada Allah pasti akan menghitung-hitung hari. Ini hari apa ya? Ini bulan apa ya? Ada yang biasa lupa hari. Kodok lupa hari. Biasanya kalau sudah gajian. Kalau belum gajian, hari diingat-ingat. Kalau sudah gajian, lupa hari. Padahal sebaik-baiknya orang Islam adalah yang sadar dengan waktunya. Oh, ini waktu subuh. Oh, ini waktu zuhur. Ini maghrib. Ini malam. Karena waktu itulah sejatinya manusia. Maka sebenarnya untuk mengkaji itu saya bawa 2 kitab. Yang pertama kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wadhaif. Ini kitab yang dikarang oleh Imam Al-Hafidh Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman Ibnu Ahmad Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi, yang dikarang tahun 736. Sekarang berapa? 1445. Ini 736. Kemudian satu lagi kitabnya Kanzun Najah Was-Surur fil Adiyatil Maghfurah allati tashrahus sudur. Kitab ini apa isinya? Mengingatkan bahwa bagi orang yang beriman kepada Allah harus sadar waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengisi waktunya, waktu yang kita jalani dengan baik. Kalau malam itu bagi ulama dibagi 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Bagi para ulama, awal malam untuk tidur, tengah malam untuk bermanja-manja dengan Allah. Disinilah letaknya ungkapan hati orang yang rindu Allah. Jadi tengah malam itu dia lebih merasakan kerinduannya kepada Allah daripada yang lainnya. Lalu sepertiga malam terakhir itu rintihannya orang yang berdosa, tempat merintihnya orang yang berdosa.
Jadi awal malam untuk tidur, tengah malam untuk berasik dengan Allah, malam yang ketiga yang sepertiga malam terakhir itu biasanya untuk orang-orang yang berdosa, merintih. Maka kalau seandainya kita gak bisa isi tengah malam, isilah waktu sepertiga malam terakhir. Kalau waktu kita habis kemana, Pak? Di Bandrek sampai jam 12. Halo, ini angguk-angguk. Ngantuk apa ngangguk-ngangguk gimana ya? Di Bandrek sampai jam 12. Mau pulang datang kawan lagi bawa batu. Sampai jam 2. Allah karim. Itu kita yang saya sebut tadi ulama. Jadi karena kita beriman kepada Allah, kepingin waktu kita baik, terisi dengan ibadah. Khusus untuk bulan Muharram, fi fadli syahrillahil muharram wa ashrihil awal, keutamaan bulan Allah Muharram dan 10 hari pertamanya. Kharraja Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim mengeluarkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadhana syahrullah alladzi tad'unahul Muharram. Nabi kita bersabda, afdhalus siyam, sebaik-baiknya puasa, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram, adalah puasa di bulan yang kamu sebut bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lah lain puasa tanggung. Lain alhamdulillah. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Dan selanjutnya dikata Nabi, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi hadis Nabi bunyinya begini apa? Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadhana syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan yang kamu sebut Muharram. Terus kata Nabi lagi, wa afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Itu hadis Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya kurang sedikit yang kita pahami. Salah satu amalan di bulan Muharram adalah puasa.
Tadi kan Nabi mengatakan puasa bulan Muharram lebih baik setelah Ramadan. Bagaimana dengan puasa 6 Syawal? Lebih bagus mana puasa 6 Syawal sama puasa Muharram? Halo, sarapannya udah siap, Bu? Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kalau puasa Syawal itu ada kaitannya dengan Ramadan. Maka kalau seandainya puasa Ramadan itu paling bagus, maka puasa sunnah yang ada kaitannya dengan Ramadan itu juga paling bagus. Maka kalau kita mau membandingkan nih, ada yang bertanya umpama aneh, nanya mana bagus puasa Syawal sama puasa Muharram? Tentu saja bagus puasa Syawal, karena Syawal itu berada kaitannya dengan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah secara mutlak, yang paling bagus itu puasa bulan Muharram. Sampai di sini ada yang bertanya, Bu? Kenapa puasa itu ibadah yang paling bagus di bulan Muharram? Karena sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram. Jadi ulama itu memperinci kata-kata hadis Nabi. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu sebut dengan bulan Muharram. Coba perhatikan redaksinya. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Kata Nabi begitu, bukan di bulan Muharram langsung, tapi tidak. Puasa di bulan Allah yang kamu sebut bulan Muharram. Maka keutamaan bulan Muharram itu karena Nabi menyebutnya sebagai bulan Allah. Maka puasa juga ibadah khusus milik untuk Allah. As-shawmu li wa ana ajzi bih. Ibadah yang paling khusus adalah ibadah puasa. Ada hadisnya kan bahwa puasa itu ibadah khusus antara aku dengan hambaku. Kalau orang sholat ketahuan dia sedang sholat. Kalau orang wudu ketahuan dia sedang wudu. Tapi kalau orang puasa, siapa yang tahu sedang puasa? Ya dan Bu,
ada yang lemes-lemes, bibirnya bibirnya kering, rupanya tidak puasa ya. Ada yang bentuknya gagah, pakaiannya rapi, rupanya puasa. Tidak bisa ditebak. Maka puasa ini ibadah khusus. Bulan Muharram adalah bulan khusus, bulannya Allah. Maka yang paling cocok adalah ibadah puasa. Itu hikmahnya. Jadi Muharram itu bulannya Allah khusus, dan puasa adalah ibadah yang khusus. Maka inilah keutamaan puasa di bulan Muharram. Puasanya berapa hari, Bu? Pertanyaannya. Puasanya berapa hari? Kalau bisa tanggal 1 sampai 10. Kalau nggak bisa tanggal 10 Muharram ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Kami ingat di pesantren Batu Bersurat dulu, kadang-kadang ada yang puasa dari tanggal 1 Muharram, ada yang tanggal 9 sampai 10 Muharram. Kemudian 10 Muharram biasanya pengurus santri buat bubur Asyura. Ada tradisinya masih di sini. Kalau di Jumba tuh enggak kayaknya. Di Pariaman di Syekh Burhanuddin Ulah Pasaman nama sana ya. Jadi biasanya kalau tanggal 10 membuat bubur Asyura. Bubur Asyura itu yang dibuat bubur campuran, ada kacang hijaunya, ada berasnya, ada ketannya, ada ubinya. Nah, dibuat bubur disedekahkan untuk malam hari 10 malam 11 itu. Kalau ditanya Buya, di apa kue bubur Asyura itu Buya? Mengingatkan kepada cerita Nabi Nuh alaihis. Tanggal 10 Asyura itu hari yang mulia. Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus lepas dari perut ikan. Nabi Nuh lepas dari banjir. Ketika Nabi Nuh sudah mendarat, makanan habis, tapi perut sudah lapar. Maka dibuka-bukalah, di kantong beras ada sedikit, ada jagungnya sedikit, gitu. Katanya begitu. Dikumpulkan bahan makanan, direbus. Makanya sekarang katanya jadi bubur Asyura. Besok buat ya Bu, antarkan ke rumah. Sodako. Antarkan ke rumah-rumah. Boleh untuk sedekah. Jadi puasa yang pertama, puasa di bulan di hari Asyura. Ada pertanyaan Bu?
bapak sinis aman. An Abi Iyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumu Asyura kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum. Nabi berkata, hari Asyura itu hari puasanya semua nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak puasa di hari Asyura. Maka kata Nabi, fasumuhu antum, maka puasalah kamu. Insya berat puasanya. Fasumuhu antum. Wa qad kana ahlul kitab yasumunah. Ahlu kitab sebelum Islam datang itu juga puasa di hari Asyura. Wa kadzalika Quraisyun fil jahiliyah kanat tasumuhu. Begitu juga orang Quraisy sebelum pada masa jahiliyah itu juga puasa hari Asyura. Maka untuk membedakan puasanya kita dengan orang jahiliyah, puasanya kita dengan orang Yahudi, maka kita puasa 2 hari sebelum atau sesudah. Jadi kalau puasa tanggal 10 Muharram, puasa tanggal 9, atau enggak tanggal 9-nya tanggal 11. Nah, tuh. Ya, itu saja barangkali sudah mulai terang hari. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Amalan yang paling bagus pertama adalah berpuasa. Khususnya apalagi di hari Asyura. Kemudian amalan lain di hari Asyura itu bersedekah, kemudian menghubungkan silaturahim. Umpama ada saudara yang sudah lama kita nggak kunjungi, sudah lama nggak kita hubungi, cepat-cepat datangi, kita hubungkan silaturahim. Walaupun saudara kita itu miskin, kekurangan, itu bahkan yang harus kita hubungkan silaturahim. Jangan mentang-mentang dia saudara tapi miskin malah kita jauhi. Orang yang bukan saudara, Pak Bupati, akhirnya kita anggap paman, padahal bukan siapa-siapa. Jadi khususnya bulan hari Asyura, ayo perbaiki hubungan silaturahim. Kemudian menyantuni anak yatim. Kemudian malam Asyura itu sholat malam. Jadi insya Allah awal tahun kalau penuh dengan ibadah, iman kita kuat, insya Allah akan dijaga oleh Allah sampai akhir tahun. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama.
semoga jamaah Al-Ghufran semakin makmur, semakin bersemangat karena masjidnya sudah semakin indah. Indah masjidnya harus diiringi ramai jamaah dan makmur kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum